Perpamsi Muhammad Sirot. Selamat sore Pak Mufti, selamat sore Mas Selamat Sirot. sore, Mbak. Iya, terima kasih sudah hadir di studio kami sore ini. Saya mungkin ke Pak Mufti terlebih dahulu. Apa yang sudah dilakukan oleh BPKN sejauh ini pasca sidaknya KDM kemarin? Sebenarnya jauh-jauh hari kami 3 tahun yang lalu sebenarnya sudah merekomendasikan kepada pemerintah kan gitu terkait dengan kualitas air. Jadi waktu periodenya Pak Arif Sapari juga waktu kami rekomendasi ke Presiden terkait dengan bagaimana sumber air, SOP, dan tentu konsumen kita, terutama karena jumlahnya kebutuhan air bersih ini kan cukup tinggi dari sisi AMDK maupun dari sisi air isi ulang, karena air isi ulang ternyata juga lebih tinggi dari AMDK sekarang ini. Dan itu tentu kami merasa terpanggil untuk melakukan riset, melakukan rekomendasi, uji lapangan, dan sebagainya. Waktu itu rekomendasinya apa, Pak? Temuan kami adalah SOP terkait dengan layak izin-izin dari air minum isi ulang dan kemudian terkonversi juga ke AMDK juga masih banyak yang belum memenuhi standar kan gitu, seperti SPPG lah kan gitu. Banyak karena banyaknya kan gitu. Dan yang kedua bahwa terkait dengan ini plastik yang memang menjadi sorotan kita, artinya mikroplastik juga menjadi sorotan kita karena ada perusahaan yang menggunakan isi ulang kemudian didaur ulang. Ada yang memang sekali buang kan gitu, itu juga menjadi perdebatan kita dan sama-sama mereka sepakat untuk bisa menampilkan bahwa galon ini menjadi, karena jutaan galon beredar Mas Irot kan gitu, luar biasa banyaknya, dan kontrol kita tentu hasil survei terakhir 40% ada kebocoran, artinya bukan kebocoran dalam konteks kualitasnya kemudian berkurang kan gitu, karena sudah 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan sekarang ada permajaan dari satu merek, tentu kami seneng kan gitu, karena ketika satu merek ini melakukan permajaan galonnya, ini agak sedikit penuh kami sudah sentimen kami kemudian ini bagus, ada perubahan kan gitu. Rekomendasi kami kemudian itu, dan yang terakhir konsumen kan gitu, ketika dia tidak melihat lagi bahwa kualitas air itu menjadi nomor berapa, karena yang penting cepat dapat dan sampai di rumah, nggak sampai sempat dia bagaimana proses mengaduk-ngaduk membersihkan galon sampai proses ininya menutup sampai langsung kemudian dikonsumsi langsung dikonsumsi. Dan ternyata trennya bahwa golongan menengah bisa banyak yang kemudian berdampak karena penggunaan air galon ini luar biasa kan gitu. Misalnya bayangkan kami di rumah ini bisa sampai 20 galon untuk bisa memakai setiap bulan kan gitu. Artinya kalikan aja itu jumlahnya kan cukup besar kan gitu. Apalagi masyarakat yang lain yang memang susah mencari air, apalagi kita punya sumur kan gitu. Artinya dari rekomendasi itu kami kemudian melihat ketika case KDM muncul, sebenarnya tidak dalam konteks untuk air kan gitu, dia hanya lingkungan dan sebagainya, truk yang memang odol kan gitu, over dimension kan gitu. Nah, dalam konteks ini sebenarnya ya sebagai pengusaha tentu ketika kebutuhan air luar biasa, tentu para produsen ini kemudian ya mungkin jalan cepat kan gitu. Ada yang tidak. Nah, makanya kami yang pertama tentu akan mengecek dari sisi izin pertama kan gitu, karena biasanya di praproduksi itu izin itu sesuai kan gitu. Artinya ya sudah, saya menggunakan air gunung karena memang untuk uji kan gitu. Seperti obat, kemarin kita juga dengan kasus gagal ginjal akut, sirup beracun itu awalnya benar, tapi ketika proses produksi berikutnya ada mengurangi bahan, ada mengurangi kualitas dan sebagainya, sehingga yang terjadi adalah karena permintaan cukup tinggi, dan ini menyebabkan biasanya perusahaan sekelas siapapun akan kemudian melakukan kecepatan dalam konteks untuk memenuhi konsumen, karena berapa sih galon yang dibutuhkan masyarakat tiap hari ketika air itu dibutuhkan. Baik, saya potong dulu di situ Pak Mufti untuk bertanya, ketika izin itu dikeluarkan, tiap tahunnya ada sistem kontrol dan pengawasan tidak Pak? Sebenarnya ada. Dari sisi kami menyarankan di salah satu rekomendasi, tiap hari ada uji lab antara produsen dengan badan otoritas kan gitu, misalnya BPOM, Kemenkes itu ngeling, tapi sekarang kan nggak ngeling kan gitu. Artinya uji lab antara produsen air itu di sumber-sumber itu harus dilaporkan terus kan gitu. Artinya harus sama. Tidak pernah ada. Selama ini kami nggak menemukan itu ketika kami riset. Izin itu keluar tahun berapa Pak kalau untuk merek yang kemarin disidak oleh KDM? Izin itu cukup lama kan gitu. Artinya ketika perusahaan ini kan sudah puluhan tahun kan gitu. Artinya sudah lama kan gitu. Dan dalam konteks SOP dari Perindustrian, Kemenkes, ini harus ada laporan setelah periodik kan gitu. Bahkan ada yang tiap minggu, ada yang tiap hari harus dilaporkan. Tampaknya ini nggak berlaku kan gitu. Karena mungkin sudah autopilot lah, mungkin sudah satu proses yang memang jalan kan gitu. Dan ini kemudian pemantiknya KDM kemarin tentu menarik, karena memang persoalan lingkungan menjadi isu kan gitu. Kementerian Lingkungan Hidup dan kemudian Walhi sudah terus teriak sejak awal kan gitu, dan
sampai bilang baru sekarang ketahuan kan gitu. Artinya ya ini tentu kita pikirkan dampak lingkungan, kemudian dampak iklan. Iklan ini cukup menurut saya sudah mulai overclaim kan gitu, karena 100% Overclaim-nya yang di mananya, Pak? 100% air gunung murni itu kalau kami maknai adalah ya murni dari gunung kemudian dibawa kemudian diproses kan gitu, difiltrisasi dan seterusnya kan gitu, bukan dari jarak 15 kilo, dari jarak 20 kilo, 30 kilo, atau memang daerah-daerah yang memang dekat dengan pabrikasi atau labeling atau packaging kan gitu Pak. Itu sesungguhnya kami temukan banyak di beberapa AMDK yang lain, bukan hanya Aqua kan gitu. Dan ini masalah ketika nanti kami akan uji forensik iklan ini, apakah kemudian kalimat-kalimat iklan ini kemudian sudah benar kan gitu. Baik, saya geser dulu ke Mas Sirot. Mas Sirot, tanggapannya terutama juga untuk menanggapi bahwa ada kontrol atau pengawasan tidak sih selama ini terhadap izin yang pertama kali keluar? Baik, mungkin sebelum bercerita ke sana, kita harus paham dulu bahwa dulu itu saya sempat diajak diskusi oleh senior saya, Pak Haryadi Sukamdhani ya, dari Aspadin. Kebetulan, dari Apindo, kebetulan juga ada teman-teman dari Aspadin. Aspadin ini menaungi AMDK besar-besar seperti Aqua. Kalau sekarang tuh kepisah nih, ada 2 asosiasi besar ya. Kalau nggak salah yang di sebelahnya itu Le Mineral dan teman-temannya gitu. Betul. Nah dulu itu Undang-Undang Sumber Daya Air 2019 itu ditentang oleh para pengusaha besar karena memang membuat mereka kesulitan untuk mengambil izin air baku. Ya. Tapi sebelum itu kami menangkap bahwa ada sekitar 17 gunung mau dikuasai oleh perusahaan investasi asing ya. Jadi waktu itu saya mewakili Indonesian Water Association, asosiasi kecil yang kami bangun para pegiat air gitu, lingkungan, untuk mengkritisi itu. Sehingga saya memahami teman-teman dari Aspadin dan Apindo, ya dari satu sisi memang lingkungan, tapi sisi lain juga mereka ini kan kontribusi terhadap pajak, ya kan, mengelola tenaga kerja yang begitu banyak gitu. Sehingga pada waktu itu cukup panjang tuh Mbak, diskusinya. Saya sempat juga dipanggil oleh beberapa fraksi, kalau nggak salah satunya fraksi PKS sama Gerindra ya. Jadi memang sebelum Undang-Undang SDA yang terbaru itu diterbitkan, memang isu itu agak simpang siur tuh. Jadi ini sebenarnya kalau saya boleh simpulkan, kejadian sekarang ini kalau misalnya brand sebesar Aqua saja mengambil air dari air tanah, sebenarnya itu langkah strategis yang sudah kita lindungi secara negara. Karena kalau enggak mereka ngambil langsung dari direct seperti di Cedahu itu kan. Jadi itu justru kurang bagus buat lingkungan. Jadi sebenarnya teman-teman harus melihat ini sebagai sesuatu yang positif gitu. Mas Sirot, mohon maaf kita harus break dulu. Nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.